Bab 2642. Penyatuan pedang. Pada saat ini, niat membunuh di mata wanita bergaun hitam itu seperti kenyataan. Dia harus kembali ke dunia Ming. Di dunia Ming, dia bisa pulih dengan cepat dan di dunia Ming bisa bersembunyi dari beberapa keberadaan. Dengan susah payah dia akan kembali ke dunia Ming, tetapi sekarang, orang-orang ini keluar untuk menghentikannya. Jadi bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Di dalam rumah kayu, Siro yang berada di sebelah wanita bergaun hitam pun mengangguk, setelah mendengar kata-kata wanita bergaun hitam yang mengartikan dia setuju. Kemudian, dia terbang ke depan wanita bergaun hitam itu, lalu mengambil pedang hitam dan hendak pergi. "Apa yang kamu lakukan?" Wanita bergaun hitam itu tiba-tiba menghentikan Siro. Siro mengedipkan matanya, lalu mengayunkan pedang hitamnya, artinya ayo bertarung. Wanita bergaun hitam itu mengedipkan matanya sedikit, "Jika kamu yang keluar, kamu akan dipukuli sampai mati oleh orang lain." Siro berpikir sebentar, lalu dia meletakkan pedang hitam itu di depan wanita bergaun hitam itu, yang mengartikan kalau begitu kamu saja yang maju. Wanita bergaun hitam itu tidak mengambil pedang hitam, melainkan terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia memandang Siro, "Aku butuh energi spiritual, kamu berikan aku sedikit lebih banyak lagi karena aku tidak bisa tinggal terlalu lama di luar. Jadi begitu aku keluar, aku harus langsung membunuh mereka." Siro mengangguk cepat, lalu membuka mulut kecilnya dan dengan cepat mengirimkan energi spiritual kepada wanita bergaun hitam itu. Energi spiritual yang tak ada habisnya bergegas masuk ke wanita bergaun hitam itu. Saat ini, di sekitar wanita bergaun hitam muncul jejak energi spiritual misterius. Melihat pemandangan ini, Siro mengerjap, matanya penuh rasa ingin tahu, lalu menatap wanita bergaun hitam itu. Wanita bergaun hitam melirik Siro dan berkata dengan datar, "Energi hitam Taiyi yang merupakan energi hitam pertama di alam semesta 3 dimensi semacam ini pada dasarnya sudah sangat langka sekarang." Siro berpikir sejenak, lalu cakarnya menunjuk dirinya sendiri, yang artinya bolehkah memberinya sedikit. Dia bisa membuatnya menjadi lebih banyak dan banyak. Wanita bergaun hitam itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku akan memberikan padamu saat waktunya tiba." Siro menganggukkan kepala kecilnya, lalu melanjutkan untuk memberikan energi spiritual. Dia harus membuat wanita bergaun hitam pulih sesegera mungkin, agar dia bisa keluar dan membantu warrior yang serta Yana. Di luar pagoda Hongmeng, situasi di lapangan sangat jelas. Tertekan. Meski ada Yana, tanah eskatologi tetap berhasil menekan warrior yang. Bagaimanapun juga, warrior yang hanya memiliki Yana yang datang membantunya. Dari situasi saat ini, warrior yang tidak memiliki peluang untuk menang. Namun pada saat ini, suara wanita bergaun hitam tiba-tiba terdengar di benak warrior yang, "1 jam. Tunggu 1 jam lagi dan aku akan keluar untuk mengajari mereka bagaimana harus bersikap." Mendengar perkataan wanita bergaun hitam itu, warrior yang tiba-tiba menghela nafas lega, karena itu sudah sangat baik dengan wanita ini rela keluar. Hanya saja, mengapa harus menunggu 1 jam? Bisakah kamu berhenti menyulitkan aku? Hati warrior yang berdetak sangat cepat. 1 jam. Warrior yang melihat sekeliling untuk melihat situasi. Tidak perlu membahas 1 jam, bahkan 15 menit pun belum tentu mereka bisa bertahan. Apalagi kalau ada pertarungan, Yana pasti akan dalam bahaya, karena saat ini Yana belum menjadi orang yang tidak terkalahkan. Tai Huntian, Samudan Master yang bersembunyi di dalam kegelapan benar-benar mampu membunuh Yana. Hening sejenak, tepat ketika Yana hendak bergerak,
warrior yang tiba-tiba menghentikannya dan Yana menoleh untuk melihat warrior yang dengan kebingungan. Warrior yang tersenyum sedikit, biarkan aku saja. Setelah mengatakan itu, dia menarik Yana ke belakangnya dan dia berjalan menuju pondok dewa serta yang lainnya. Kali ini, aku tahu bahwa aku sudah tidak bisa lolos lagi. Aku warrior yang telah bertarung selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga sudah bisa disebut sebagai seorang tokoh legendaris. Jadi sebelum meninggal, aku memiliki sebuah permintaan, bisakah kalian mengiyakannya? Pondok dewa mencibir. Warrior yang jarang-jarang kamu memiliki kesadaran diri seperti itu. Ayo, beritahu aku apa keinginanmu. Warrior yang terkekeh, lalu berbalik untuk melihat Tai Huntian tidak jauh. Aku ingin berduel dengan orang ini. Di kejauhan, Tai Huntian menyipitkan matanya sedikit. Pondok dewa melirik Tai Huntian, lalu ke warrior yang, kenapa? Warrior yang menyeringai, dulu aku menyelamatkannya, tapi aku tidak menyangka dia akan membalasnya dengan kejahatan dan aku benar-benar tidak senang, jadi aku ingin berduel dengannya. Pondok dewa berkata dengan dingin, warrior yang, kami tidak ingin membuang waktu denganmu, kami. Aku akan berduel dengannya. Pada saat ini, Tai Huntian tiba-tiba memotong kata-kata pondok dewa. Pondok dewa sedikit mengernyit, senior, semuanya akan berubah bila terus diulur-ulur, kita tidak perlu membuang waktu dengannya. Tai Huntian mencibir dan berkata, apalagi yang akan bisa berubah. Bahkan jika Denski Ki datang, dia juga tidak akan bisa menyelamatkannya, dia pasti akan mati kali ini. Mungkin, tanpa perlu kalian turun tangan, aku juga dapat menyelesaikannya secara langsung. Pondok dewa masih ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Tai Huntian tiba-tiba menatapnya, kenapa, menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya? Pondok dewa menggelengkan kepalanya, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya tidak ingin berlarut-larut dalam masalah ini. Tai Huntian berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, tidak akan lama untuk membunuhnya. Setelah berbicara, tubuhnya bergetar dan muncul di depan warrior yang. Dia melirik warrior yang, saat itu kamu menyelamatkanku, tapi aku telah membunuh seseorang untukmu, jadi hutang budi di antara kamu dan aku telah berakhir. Sekarang, terimalah kematianmu. Saat suara itu jatuh, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, di depan warrior yang, bayangan hitam menyapu. Itu adalah Tai Huntian. Seiring datangnya bayangan hitam, energi kematian yang kuat segera menyelimuti tubuh warrior yang. Energi kematian itu begitu kuat dari yang pernah warrior yang lihat sebelumnya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Tebasan ini, warrior yang sendiri tidak tahu berapa banyak pedang yang telah dia potong. Dia langsung mengeluarkan kartu truf dalam satu serangan. Di hadapan seorang super master seperti Tai Huntian, dia tidak berani longgar sedikit pun. Saat warrior yang mencabut pedangnya, itu seperti ledakan yang menggelegar dan ruang di lapangan tiba-tiba bergetar. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi segera, semua retakan itu menghilang, kemudian semuanya kembali normal. Di kejauhan, Tai Huntian dan warrior yang telah berpisah. Keduanya terpisah ratusan kaki. Kulit warrior yang telah menghitam, tetapi untungnya, ada banyak energi ungu kosmik yang mengalir di sekelilingnya. Meskipun energi ungu ini tidak dapat 100% menghilangkan energi kematian, tetapi setidaknya masih bisa menahannya. Bila tidak ada energi ungu kosmik, dia pasti sudah mati. Dan di kejauhan, di telapak tangan Tai Huntian, ada bekas pedang yang sangat dalam, cukup dalam hingga bisa terlihat tulangnya. Darah terus mengalir. Tai Huntian tampak sangat muram.
Matanya tertuju pada pedang di tangan warrior yang dan pada saat ini, ada ketakutan di matanya. Pedang ini langsung mematahkan energi kematiannya dan energi kematiannya tidak dapat menghentikan pedang ini sama sekali, kecuali kekuatannya jauh melebihi warrior yang, tetapi sayangnya, warrior yang sekarang adalah alam takdir, di mana kekuatannya sendiri tidak lemah. Serta ilmu pedangnya juga tidak lemah. Selain niat ganda dan domain ganda, bahkan master seperti dia juga harus berhati-hati. Tai Huntian melambaikan tangannya dan luka di tangannya mulai sembuh perlahan, meskipun sangat lambat, setidaknya darah berhenti mengalir dan tersumbat oleh energi hitam. Dia perlahan berjalan menuju warrior yang lumayan juga kekuatanmu. Saat suaranya jatuh, di belakangnya, sebuah wajah ilusi tiba-tiba muncul. Wajah manusia itu adalah wajah Tai Huntian. Tubuh jiwa terpisah. Warrior yang mengencangkan tangan kirinya dan niat membunuh yang tak berujung serta jiwa pedang dengan gila dituangkan ke dalamnya. Di hadapan Tai Huntian, dia tidak memiliki keunggulan apapun. Jika bukan karena adanya pedang Slater Langit, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang dan pedang Slater Langit ini berhasil membuat Tai Huntian dan yang lainnya was-was. Mereka mau tidak mau harus takut dengan pedang Slater Langit. Pada saat ini, Tai Huntian tiba-tiba bergetar dan dalam sekejap, ruang di sekitar warrior yang terkoyak, kemudian sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan warrior yang, dengan kedua tangan yang diarahkan ke warrior yang. Kedua tangan ini sebenarnya hanyalah satu tangan nyata dan yang lainnya adalah ilusi. Tubuh jiwa kembali bergabung. Mata warrior yang perlahan tertutup, tubuhnya sedikit miring ke satu sisi dan saat berikutnya, dia menghunus pedang dengan tangan kanannya dan menebas. Dia menggunakan pedang untuk membentuk domain. Kedua tangan itu langsung ditebas oleh pedang warrior yang, tetapi pada saat ini, tangan lain menghantam langsung ke dada warrior yang sangat cepat. Warrior yang tidak bisa menghindarinya sama sekali, melainkan memegang pedang di kedua tangan dan menikamnya ke depan. Pedang lebih panjang dari tangan. Tai Huntian jelas mengetahui hal ini, jadi pada saat pedang warrior yang baru saja dikeluarkan, tangannya tiba-tiba mengarah ke atas, lalu langsung memegang pedang Slater Langit milik warrior yang jarak dekat. Karena sentuhan ini, warrior yang merasa pedangnya tidak bisa langsung bergerak dan pada saat ini, energi kematian dan kekuatan jiwa yang kuat mengalir keluar dari tubuh Tai Huntian dalam sekejap. Pupil warrior yang tiba-tiba menyusut, saat berikutnya, dia membuang pedang Slater Langit dengan kedua tangannya dan dalam sekejap, pedang lain muncul di tangannya. Pedang Reanimation. Warrior yang maju satu langkah ke depan, kemudian menyerang. Ketika kekuatan jiwa dan energi kematian itu bertabrakan, pedang reanimation ini, tetapi menghilang begitu saja berubah menjadi ketiadaan. Pedang itu langsung masuk, menusuk langsung ke perut Tai Huntian. Melihat adegan ini, wajah Tai Huntian berubah drastis dan dia akan mundur, tetapi pada saat ini, tangan kanan warrior yang tiba-tiba mengerahkan pedang Slater Langit ke arahnya. Tai Huntian ketakutan, dia langsung melepaskan pedang Slater Langit dan menghindar ke belakang, tetapi pada saat ini, warrior yang muncul di depan dirinya lagi. Warrior yang memegang pedang di tangan kiri dan kanannya. Pedang ganda. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa warrior yang sebenarnya menciptakan sendiri teknik pedang iblis dan aliran pedang ganda. Pada saat ini, warrior yang kembali mengerahkan teknik pedang iblis dan aliran pedang ganda. Di bawah tatapan keterkejutan semua orang, semua yang dilewati warrior yang tercabik-cabik dan Tai Huntian mundur terus-menerus. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan aura sebagai seorang master, melainkan terlihat seperti anjing yang tenggelam ke dalam air.
Tai Huntian sama sekali tidak berani bersikap keras pada warrior yang, karena kedua pedang itu terlalu gila. Mundur terus-menerus. Akhirnya, suara Tai Huntian terdengar di lapangan, masih belum menembak. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Pada saat yang sama, beberapa aura kuat muncul di lapangan. Di kejauhan, warrior yang langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah berhenti, noda darah perlahan mengalir dari sudut mulut warrior yang dan ada bekas pisau yang dalam di dadanya. Pisau tadi hampir membelah tubuhnya. Di kejauhan, Pondok Dewa menyipitkan matanya, "Ayo kita serang bersama-sama. Aku akan membunuhmu." Pada saat ini, Tai Huntian tiba-tiba bergegas menuju warrior yang lagi. Kali ini, dia tidak takut, karena di belakangnya, ada lebih dari 10 orang. Tai Huntian memimpin dan dia memandang warrior yang dengan muram, "Memangnya apa jika pedang gandamu itu kuat? Jumlahku ada banyak." Pada saat ini, seorang wanita bergaun hitam muncul di depan warrior yang. Wanita bergaun hitam itu menatap dingin ke arah Tai Huntian yang memimpin, tangan kanannya digerakkan dan pedang Slater Langit beserta pedang reanimation di tangan warrior yang muncul di tangannya. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan warrior yang, kedua pedang dan pedang hitam milik wanita bergaun hitam itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu menyatu menjadi satu. Bersambung.